Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Video ini direkam menggunakan Google Pixel 4a 5G dengan resolusi Full HD 30 fps. Dan kali ini saya mau membahas tentang tablet yang cukup murah dan menurut saya lumayan worth it ya. Kenapa? Yang pertama, ini adalah Samsung Galaxy Tab S2 yang versi 8 inci. Memang udah jadul banget dan satu permasalahan utama di tablet ini adalah baterainya. Jadi saya udah mengganti baterai. Untuk yang 8 inci itu baterainya bisa diganti dari belakang ya, nggak harus buka layar depan, cukup congkel-congkel bagian backdoornya aja, bisa langsung diganti. Jadi bisa dilakukan sendiri dengan lihat tutorial aja. Kelebihannya, tadi kelemahan utama ya, kelebihannya adalah layarnya super duper jernih banget. Ini Super AMOLED. Jadi kalau kalian menonton YouTube, gambarnya tuh luar biasa tajam ya. Misalnya nih, saya nonton 4K gitu ya, 4K video. Di sini gambarnya jernih banget dan meskipun ini tablet sudah lama, saya merasa ini jauh lebih lancar daripada tablet Samsung yang terbaru-terbaru lah ya, A7 Lite ya, Tab A7 Lite gitu. Saya ngerasa di tablet ini tuh lebih responsif ya di layarnya. Terus jadi kalau pindah-pindah menu, misalnya kalian lagi multitasking kayak gitu, ini nggak nge-lag. Nggak tahu ya kenapa, mungkin karena chipsetnya di kala itu pakai yang flagship ya, tapi ya kalau yang sekarang meskipun nggak flagship harusnya lebih kencang dong, karena kan fabrikasinya jauh lebih kecil dibanding ini yang masih ini kayak 28 nanometer deh. Ini layarnya mantep banget, Super AMOLED, jadi ini gelapnya tuh hitam pekat itu mati ya, pixelnya itu mati, jadi nggak memakan daya yang cukup banyak ya, jadi hanya yang layarnya nyala aja. Dan ini di unit yang saya dapat layarnya sama sekali tidak ada shadow, tidak ada black crush, tidak ada green tint ya, tidak ada bayangan-bayangan yang aneh, tidak ada tompel-tompel juga. Saya merasa layarnya baik-baik saja. Yang jelas ini untuk misalnya kalian budget terbatas, tetapi entah adik, anak, atau ponakan kayak gitu ya, butuh tablet dan digunakan untuk belajar ya, untuk sekolah, menurut saya ini paling worth it. Nggak terlalu gede, beberapa aplikasi masih mendukung nih, kayak aplikasi-aplikasi programmer ya, yang Scratch GR gini, ini masih sangat-sangat bisa digunakan dengan sangat lancar di sini. Ini aplikasi ini buat yang belum tahu, ini bisa kayak belajar coding gitu ya. Jadi sederhana, misalnya kalian bikin gerakan animasi nih, membuat gerakan jalan kayak gitu. Lalu misalnya menambahkan, nah kayak gini. Jadi kayak semacam bikin animasi. Ini lumayan, ini digunakan di sekolah-sekolah kayak yang lumayan eksklusif lah ya. Jadi mereka anak-anak yang sekolah di situ beli tablet dan belajarnya, dan ini masih bisa berjalan di sini. Untuk main game kayak bus simulator juga ini masih bisa ya, masih lancar. Menurut saya masih oke. Grafiknya juga bisa di setting yang bagus, nggak ada kendala. Dan yang game yang agak berat kayak misalnya Mobile Legend ya, untuk ukuran tablet ini Mobile Legend tuh cukup lumayan berat, itu udah nggak nyaman sama sekali. Jadi saya tidak menyarankan ya untuk menggunakan tablet ini bermain game-game tersebut. Kalau PUBG Mobile saya kurang tahu ya, beberapa kasus tuh PUBG Mobile lebih ringan daripada Mobile Legend. Contohnya ya di HP Max Pro M1 itu beberapa kali Mobile Legend tuh agak frame, tetapi di PUBG justru lebih baik, optimasi aplikasinya lebih bagus, bisa jadi seperti itu. Nah kalau di sini misalnya kita cek ke visual ya, nah ini masih bisa disetting ke bagian-bagian terbaiknya. Jadi ya ini lumayan lah untuk sekadar hiburan. Game-gamenya juga game-game yang masih bisa ditoleransi buat anak-anak ya. Terus untuk aplikasi-aplikasi lainnya juga masih bisa didukung dengan baik kayak Google Map, Family Link. Nih Family Link penting banget ya. Jadi kalau kalian punya adik atau siapa kayak gitu yang masih dalam pengawasan orang tua, login kan akun tersebut pakai akun keluarga ya, pakai akun anak kayak gitu statusnya. Nanti bisa dikontrol di HP lain. Jadi aplikasi apa saja yang boleh diinstal. Kayak di sini, ini aplikasi yang salah satu ya, contohnya yang udah saya lakukan Family Link itu adalah kayak misalnya kita cari Instagram gitu, maka saya tidak menemukannya di sini.
Nah, jadi Instagram tuh nggak ada karena saya batasi ya. Nah, ini juga penting. Jadi tablet-tablet yang kayak gini tuh eh nggak lemot, lancar. Jadi anak-anak yang biasanya karakternya kurang sabaran itu masih nyaman-nyaman aja. Ini RAM-nya 3 GB, internalnya 32 GB. Dia menggunakan Android 7. Coba saya pastikan ya, saya takutnya salah. Informasi perangkat lunak. Ya, Android 7.0 ya. Tingkat keamanannya 2018, udah jadul banget ya. Tapi tidak masalah, sejauh ini Android 7 masih banyak mendukung aplikasi. Harganya juga murah di Kota Semarang, pasar lokal ya, jual beli FJB lokal itu sekitar 1,3-an, bergantung dengan kondisi. Untuk kondisi yang saya dapatkan ini ya, untuk framenya kan karena ini termasuknya keras banget, ini metal atau besi, jadi lumayan solid ya, tidak ada bengkok atau apapun, tetapi memang kondisinya udah kayak mengelupas, tapi overall masih oke. Saya menyarankan kalau kalian beli tab S2 yang 8 inci itu, belinya yang warna coklat atau hitam aja. Kalau yang warna putih itu kelihatan ini banget, bekasnya tuh kelihatan banget. Dan ini tinggal congkel aja ya, kalau mengganti baterai gampang, nggak ada part yang nempel ke backdoornya, jadi bisa langsung diangkat. Tapi lemnya lumayan ini ya, kalau bisa dipanasin dikit-dikit di samping-sampingnya pakai blower. Dan untuk kameranya di luar dugaan, tablet ini tuh kameranya bagus. Nggak tahu ini fokusnya bisa auto atau enggak, kayaknya enggak sih, fokusnya fixed ini. Tapi untuk ukuran sebuah tablet ini bagus banget menurut saya. Ini coba kita fotoin. Ini 8 megapiksel ya untuk kameranya, ini bagus loh. Untuk ukuran sebuah tablet, kamera depannya juga oke. Jadi normal semua ya. Ini unit yang saya dapatkan tuh normal. Kamera depannya tuh ada semacam efek beauty kayak gitu nih. Nih, jadi bisa dipilih sesuai tingkatan yang kalian inginkan. Nah sayangnya untuk ini ya, OS-nya ya kayaknya belum One UI sih ini. Saya kurang tahu ya, kayaknya belum One UI. Ini masih Samsung jadul gitu. Jadi untuk navigasi harus memanfaatkan ini banget nih, tombol-tombol kapasitif yang ada di bawah sama tombol home button ini. Kayak mau recent app harus pencet tombol ini. Jadi kalau udah terbiasa pakai Android yang terbaru tuh mau back, loh kok nggak bisa ini. Harusnya ke sini pakai tombol backnya yang kapasitif ini. Ya, mungkin itu aja teman-teman, salah satu ulasan menurut saya ini worth it untuk dibeli, harganya sangat murah 1,3 jutaan, tapi dapat spek yang kayak gini, dan ini resmi ya, jadi dipasang jaringan, Indosat saya pakainya, oh ya kartu lainnya juga bisa, itu bisa, sinyalnya nggak ada masalah itu, nih full, bisa LTE juga, dan kalau kalian misalnya di 1,3 nih, beli tablet baru, pasti dapatnya kayak advan kayak gitu ya, dan saya bisa pastikan untuk tablet-tablet yang kayak gitu tuh justru kurang, gimana ya, rasanya tuh malah buang-buang duit ya. Nanti pas dipakai beberapa bulan pasti antara lemot atau layarnya udah mulai nggak enak disentuh, biasanya kayak gitu. Ya, itu hanya saran aja, siapa tahu ini menjadi referensi buat teman-teman yang pengen nyari tablet. Ini juga bisa digunakan untuk second monitor. Jadi kalau kalian punya laptop, misalnya perlu editing yang gambarnya akurat, ini lumayan lah, lumayan bisa buat ya nambah-nambah space gitu ya. Atau kalau kalian punya kamera misalnya, ini jadiin second monitor, tapi harus ekstra beli kabel lagi ya. Ini soalnya masih pakai micro USB, dan micro USB itu HDMI misalnya ke kamera Sony mirrorless Alpha series ya, itu harus ada konverternya lagi. Ini juga udah ada headphone jacknya, bukan udah ada ya, waktu itu masih sangat pasti ada semua ya di zamannya. Lalu speakernya stereo tapi kanan kirinya di bawah kayak gini, jadi ini kanan kiri, nggak ada yang di atas. Kalau tablet-tablet sekarang mungkin keunggulannya adalah quad stereo ya, jadi ada quad speaker, ada 4 biasanya, di atas 2, di bawah 2. Dan untuk beberapa hal saya bisa pastikan tablet ini worth it untuk dibeli. Terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat. Saya hanya ingin berbagi aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.